Oke, shalom, selamat malam. Ya, RA hari ini kita ambil dari Efesus 3 ayat 20. Dengan judul, pikiranmu adalah doamu dan doamu adalah pikiranmu. Ya, oke, seperti di pengumuman ya. Ya, Efesus 3 ayat 20 ya. Kita baca. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oke. Ini ayat intinya teman-teman ya. Efesus 3 ayat 20 ya. Nah, jadi kita fokuskan. Yang pertama adalah doakan atau pikirkan. Terus baru kita masuk melakukan jauh lebih banyak. Dan berikutnya adalah kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ada 3 bahan di dalam Efesus 3 ayat 20 ya. Nah yang pertama. Oke. Yang pertama itu doakan atau pikirkan. Nah. Jadi waktu saya dapat ayat ini, itu langsung tiba-tiba saya kepikiran. Jadi kepikirannya gini, yang kita doakan atau pikirkan. Loh, kok pakai atau ya, bukan pakai dan gitu ya. Nah, kalau dia ngomong doakan atau pikirkan, itu kan berarti bobotnya sama. Ya. Doakan, ya pikirkan, ya sama karena itu atau gitu loh ya. Atau kan tanda itu bahwa itu sama gitu, atau gitu ya. Kalau dan itu berbeda. Kalau atau kan sama. Berarti apa yang didoakan atau dipikirkan, nah itu kan sama. Maksudnya kan begitu ya. Makanya di judulnya saya ngomong. Pikiranmu adalah doamu dan doamu adalah pikiranmu. Ya, nah jadi apa yang kita doakan, yaitu ada di pikiran kita. Ya, jadi apa yang kita pikirkan, nah itu nanti yang kita doakan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, langsung ini ngegas kita ya. Nah, jadi ini jadi bikin kaget ini. Ya. Yang selama ini, yang di pikiran saya, kalau doa, ya udah kita merem, lipat tangan, atau kita sengaja ngomong kepada Tuhan, nggak merem, lagi nyetir, lagi apa, ngomong sama Tuhan, tapi pikir itu doa. Ternyata enggak. Jadi apa yang di pikiran kita, itu sudah doa. Yang berarti Tuhan sudah dengar. Semua yang di pikiran kita, Tuhan sudah dengar. Ya. Jadi nggak ada yang nggak diumpetin. Kalau Tuhan sudah dengar, lah itu doa namanya. Nah, coba kita lihat. Kita lihat lagi. Kita perdalam ya. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. No, jadi apa yang dipikirkan itu nanti yang dihidupi atau yang dilakukan. Ya, berarti apa yang dipikirkan itu nanti yang didoakan dan itu nanti yang dihidupi, yaitu dilakukan. Ya, nah sekarang kita lihat nih. Jadi, pikiran itu nanti mengakibatkan, isi pikiran itu mengakibatkan doa, perbuatan, dan perkataan. Itu sama, satu garis. Jadi kalau pikirannya salah, doanya salah. Perbuatannya salah, perkataannya salah. Maksudnya salah, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi di luar iman itu semuanya salah. Gitu.
Jadi penting sekali. Makanya ada ayat ngomong, sebenarnya itu kita nggak bisa doa. Gitu ya. Jadi kalau nggak kenal Tuhan, pikiran yang belum diubahkan, nggak bisa doa. Semua doanya di luar kehendak Tuhan. Doa di luar kehendak Tuhan, itu di luar iman dan itu tidak berkenan. Bahkan pikirannya pun tidak berkenan. Baru mikir aja udah nggak berkenan. Ya, nah ini kita coba lihat. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Oke, kita lihat ya. Memandang berarti ada masukan itu dari mata. Dan menginginkannya itu adanya di pikiran. Kenapa saya ngomong gitu? Karena dikatakan dipertegas sudah berzina. Berarti pikirannya sudah ada gambaran perzinahan. Di pikiran itu. Terus berzina dengan dia di dalam hati. Yes, hatinya kena karena hati yang supply pikiran. Hati kotor, pikiran kotor. Ya, nah jadi Tuhan ngomong itu sudah sah berzina. Artinya apa? Baru yang dipikirkan itu Tuhan sudah tahu. Artinya apa? Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah catat itu sah. Ya, jadi kalau pikirannya tadi kotor memandang perempuan, sah berzina. Sama, berarti pikiran kita itu apa yang kita pikirkan Tuhan dengar. Itu positif maupun negatif. Itu pikiran berkat atau pikiran kotor. Tuhan dengar dan Tuhan catat. Kenapa? Karena Tuhan ngomong, sudah berzina. Sudah berzina dosa dong. Berarti kan dicatat sama Tuhan. Baru pikiran. Ya, nah jadi yang di atas itu benar. Yang kita doakan atau pikirkan itu benar. Gitu ya. Nah jadi pikiran itu mau gimana pun itu dicatat Tuhan detail. Dan Tuhan dengar. Sah. Ya. Nah makanya hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa itu hal-hal yang dari roh? Gak ada yang lain, firman. Gimana pikiran firman itu? Yosua 1 ayat 8, posisi Maria. Merenungkan firman itu siang dan malam. Ketika pikiran kita sudah berubah, itu jadi pikiran roh, itu jadi pikiran Kristus, itu jadi kita itu serupa dengan dia. Berarti apa yang kita pikirkan itu pikiran Kristus, itu pikiran roh. Itulah yang diomongin nanti di pikiran kita itu pikiran roh, doa kita yang dari roh, perbuatan dan perkataan kita dari roh. Akhirnya yang kita hidupi yang dari roh. Itu nyambungnya di sana. Ya. Nah, kita lihat nih sekarang. Nah, jadi doa atau pikiran itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan dengar, Tuhan catat. Gitu ya. Tuhan dengar, Tuhan catat. Berarti itu komunikasi. Nyampe di telinga Tuhan. Ya. Kenapa? Tuhan ngomong gini. Efesus 3:20 tadi ngomong gini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Kok Tuhan bisa ngomong? Melakukan jauh lebih banyak. Berarti dia tahu dong apa yang dipikirkan kita. Dia tahu apa yang kita doakan. Doakan ya bisa tahu yang ngomong. Tapi yang di pikiran kita. Tuhan tahu dong. Karena Tuhan ngomong. Jauh lebih banyak. Berarti dia tahu. Dan dia bisa memberi yang lebih banyak yang ada di pikiranmu. Ya, jauh lebih banyak yang ada di pikiranmu. Berarti tercatat di pikiran kita itu tercatat, terdengar oleh Tuhan. Ya. Nah, terus Tuhan ngomong lagi.
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Maksudnya apa? Maksudnya yang melakukan jauh lebih banyak yang buat kita itu adalah kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu yang melakukan. Nah, apa itu kuasa yang bekerja di dalam kita? Ya, cuman satu itu jawabannya iman. Iman itu materialnya perkataan dia. Ketika perkataan dia kita percaya, kita renungkan, waktu kita mengerti, ya, itu mengerti itu berarti klik di pikiran kita. Rumah lama, pola lama itu hancur. Digantikan dengan rumah baru. Itu pertobatan perubahan pola pikir. Waktu kita mengerti. Dan itu iman sah diberikan menjadi milik kita. Dan itu, iman itu yang bekerja di dalam kita. Dan iman itu yang dikatakan oleh Tuhan, bagi Tuhan, melakukan jauh lebih banyak. Ada dasarnya Tuhan melakukan jauh lebih banyak di dalam diri kita, itu ada dasarnya, yaitu iman. Kalau nggak ada iman, iya nggak ada. Dia nggak bisa lakukan, karena nggak ada iman. Ya, itu. Jadi itu dasarnya seperti itu. Jadi, di pikiran itu adalah letaknya iman. Material iman perkataan Tuhan diberikan, benih ditabur dalam hati. Waktu direnungkan itu di pikiran. Ya, gimana supaya permanen di pikiran? Yaitu dengan mengerti. Jadi iman adanya di hati dan pikiran yang mengerti kehendak Tuhan, perkataan Tuhan. Nah, dan di pikiran itu, yang berupa iman itu, ada manifestnya. Perubahan doa, perubahan perbuatan, perubahan perkataan. Ya, sebelum pikiran itu berubah, doa kita nggak rubah. Sesuai dengan pikiran lama. Dan itu tidak berkenan, itu di luar kehendak Tuhan. Ternyata benar, doa harus lahir dari iman juga. Yang adanya di pikiran yang sudah diubahkan, yaitu pola pikir baru. Yakobus 5 ayat 15 dikatakan gini. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkannya dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, jadi kita fokus kepada yang A. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Maksudnya apa? Doa lahir dari iman menyelamatkan. Maksudnya yang dari iman itu loh, baru itu bisa bekerja. Ya, bukan cuma doa. Doa, perbuatan, dan perkataan kita harus lahir dari iman. Baru itu bekerja. Ya, itu baru sesuai kehendak Tuhan. Dan itu semua Tuhan yang mengerjakannya. Melalui iman kita itu. Ya, itu doa yang lahir dari iman. Ya. Nah, Roma 14 ayat 23 dikatakan gini. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. No, tidak melakukannya berdasarkan iman. Tadi, iman di pikiran tadi. Doa pun harus keluar dari iman. Sekarang, tindakannya, aktivitasnya harus berdasarkan iman. Kalau yang dilakukan di luar iman, itu adalah dosa. Dan iman itu materialnya, benihnya Tuhan kasih di dalam hati kita. Kita di posisi Maria, kita melakukan merenungkan firman itu Yosua 1 ayat 8. Terjadi perubahan pola pikir yaitu pertobatan. Dan itu klik, sah iman itu jadi milik kita. Dan iman itu menghasilkan perbuatan, bukan kuat gagah kita. Iman itu menghasilkan doa, perbuatan, dan perkataan kita yang berubah. Yang tidak sesuai kehendak Tuhan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu
Semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Melalui iman itu. Ya. Nah, Ibrani 11 ayat 6 ditambahin lagi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Loh, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dimulai dari mana? Pikiran yang diubahkan. Dan pikiran itu disuplai dari hati. Di mana hati harus ditaburi benih dulu dari Tuhan. Baru direnungkan, terus pikiran berubah. Ya, kalau nggak ngerti, ya nggak bisa jadi iman. Orang nggak ngerti. Apa yang dipercaya itu nggak ngerti. Ya nggak bisa jadi iman gitu loh. Pas ngerti, dengar, ngerti, berbuah. Dan berbuahnya itu ada 3 bagian. Doa, perbuatan, dan perkataan. Yang dari Tuhan. Oleh iman itu. Doanya berbeda, perbuatannya berbeda, perkataannya berbeda. Dan itu 3-tiganya harus keluar dari iman. Jadi tidak sembarangan. Mau berkenan pada Tuhan tidak sembarangan. Doa tidak sembarangan. Ya, yang berkenan kita ngomong ya. Kalau asal-asalan ya gak ada masalah, bisa juga. Ya, tapi kita ngomong berkenan itu harus keluar dari iman. Tidak ada tidak. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah kepada Allah tidak boleh sembarangan. Harus menurut caranya Tuhan. Baru itu berkenan. Nah, kalau menurut caranya Tuhan, berarti Tuhan harus bicara dulu dong caranya gimana. Nah, caranya gimana? Ya Tuhan ngomong dong. Nah, kalau Tuhan ngomong, kita harus ngerti dong. Baru kita bisa beribadah menurut caranya dengan benar. Ya, itu namanya iman. Ketika Tuhan sampaikan, kita dengar, ngerti. Baru apa yang kita lakukan itu ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 dan 2. Pembaharuan budi. Apa yang kita lakukan itu ibadah. Itu persembahan pada Tuhan. Menurut caranya dia. Karena itu keluar dari iman. Jadi nggak bisa ibadah semau gue. Menurut kebenaranku ini kayak gini Tuhan. Tuhan senang nih pasti. Nggak bisa. Itu salah semua. Itu ngawur itu. Ya, itu ibadah menurut iman. Baru itu berkenan di hadapan dia. Nah, nanti nyantolinnya iman ini di pikiran lagi. Kalau pikirannya nggak ada pengenalan akan Tuhan, nggak ada iman, ya nggak bisa ibadah kita berkenan pada Tuhan, ya nggak bisa. Jadi apa yang kita pikirkan itu nanti perbuatan kita sama. Dan perbuatan kita itulah ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhmu yang hidup. Jadi apa yang kita pikirkan itu persembahan buat Tuhan. Dan itu nanti ibadah yang sejati. Jadi pikiran nggak bisa ngawur. Harus dipenuhi dengan pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Tuhan. Ini berbicara ibadah dengan pikiran kita. Nah sekarang kita mundurin sedikit. Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Ya, ini cuma nyinggung aja nggak kita bahas. Mengucap syukur pun menurut cara yang berkenan kepada Allah. Ini ngomong, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Mengucap syukur pun harus keluar dari iman. Harus berkenan kepada Tuhan. Tidak bisa ngawur. Ya, kita tidak bahas tapi ya. Oke, kita bahas tadi beribadah. Karena ibadah di perjanjian baru, Roma 12, 1 dan 2, persembahkan tubuhmu yang hidup sebagai
persembahan yang hidup ya. Itu ibadahmu yang sejati. Terus pembaharuan budi ayat 2-nya. Ya, pembaharuan budi berarti pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran itulah iman. Mengerti. Nah, itulah iman. Oke. Sekarang lihat. Jadi, pikiran kita adalah doa kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena didengar Tuhan dan dicatat. Apapun itu di pikiran kita, itu didengar dan dicatat. Kalau pikiran salah, doa salah. Perbuatan salah, perkataan salah. Dan semuanya hidup kita salah. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibadah salah. Mengucap syukur salah semuanya. Ya, karena ketidakmengertian. Kalau pikiran benar, itu adalah pikiran Kristus, logika Kristus yang kita sudah ngomong. Adalah hasil dari mendengar, mengerti, maka pikiran berubah, pola pikir yang baru, itu metanoia, itu artinya pertobatan, itu menghasilkan doa yang benar, perbuatan yang benar, perkataan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan pikiran Kristus. Dan itu adalah pikiran dari roh. Kita hafal Hosea 4 ayat 6 nih. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, jelas. Tidak mengenal Allah itu di pikiran. Jadi ketika pikirannya itu gak ngerti, gak kenal Allah, ini sadis Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa, diomongin binasa. Kenapa? Gak ada iman. Salah mengenal Allah, itu Allahnya beda. Allahnya beda, itu gak ada iman. Itu tidak tunduk kepada kebenaran karena gak ngerti. Jadi apa yang dia doakan, lakukan, katakan, semua di luar iman, di luar kehendak Tuhan. Makanya dibilang umatku binasa. Matius ngomong yang masuk kerajaan surga adalah yang melakukan kehendak Bapakku. Ya. Jadi sekarang kita tahu Lukas 10 ayat 39 posisi Maria. Terus mendengarkan perkataannya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sampai sekarang firman ini terus dibahas di RA. Ya. Nah, kita tambahin lebih mantap lagi. Amos 4 ayat 13, ini luar biasa. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi Tuhan, alam semesta alam, itulah namanya. Oke, kita lihat yang B-nya, yang di tengahnya ya. Dia yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Nah, saya nemu ayat ini. Ini ayat gak pernah dibahas, gak pernah dibaca. Kok ada ayatnya ya? Memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Itu rema, itu pewahyuan. Waktu kita terema, itu pikiran Tuhan dimasukkan ke pikiran kita. Gimana cara masuknya? Mengerti. Ya, pikirannya dimasukkan kepada pikiran kita. Diberitahukan. Yaitu di posisi Maria. Terus dengarkan perkataannya. Renungkan siang dan malam. Karena Tuhan mau memberitahukan pikirannya. Pikiran Kristus. Nah, bayangin ada orang Kristen yang gak suka firman. Terus, dari mana tahu pikiran Kristus? Dari mana dia bisa pikirannya berubah? Ya toh?
Kalau dia tidak pikirannya berubah, berarti dia pakai pikiran lama. Kalau pakai pikiran lama, itu adalah pikiran semua kedagingan, keduniawian, di luar kehendak Tuhan, di luar iman. Yang berarti doa, perbuatan, dan perkataannya semua di luar iman. Jadi Hosea 4 ayat 6 katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi pengenalan akan Allah itu sebenarnya Tuhan yang memberitahukan kepada kita apa yang dipikirkannya. Jadi yang dipikirkannya itu yaitu karakternya dia, sifat-sifatnya dia, jalan-jalannya dia. Ya, yang tertuang di firman Tuhan di Alkitab. Tetapi kalau dia nggak memberitahukan, dengan Roh Kudus pengajarannya yang menuntun kita, kita nggak bisa tahu. Dan kita nggak bisa kenal. Kita nggak bisa mengerti sama sekali firman Tuhan. Ya, jadi akhirnya pikiran Kristus, pikiran Tuhan ada di pikiran kita. Yaitu tadi pertobatan. Makanya hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi waktu pikiran kita berubah, pikiran baru, itu pikiran roh. Semua yang kita pikirkan itu hal-hal yang dari Tuhan. Di dunia bisnis, di keluarga, apapun. Itu pikiran roh yang memberikan inspirasi untuk direnungkan. Sehingga nanti yang kita hidupi, ya jalan-jalan Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan semuanya. Itu yang namanya keluar dari iman. Ya. Jadi iman ada di mana? Hati dan pikiran kita. Kalau hati tok berupa benih itu setengah mateng masian. Tapi begitu mengerti, klik, itu masuk di pikiran kita. Baru perubahan terjadi. Doa, perbuatan, perkataan berubah. Karena baru di hati tok, seperti ibarat penabur di pinggir jalan, udah ditabur, nggak ngerti, dimakan burung. Jadi hilang. Ya, sekarang kita lihat lagi. Pentingnya pikiran diubahkan oleh pengertian. Sehingga doa kita berubah. Jadi inti doa adalah pikiran yang benar. Sebelum pikiran belum benar, belum diubahkan, belum pertobatan, pakai pola pikir baru, doanya ngawur semua. Nyampe kepada Tuhan, tapi ngawur. Roma 10, 1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ingat ya, doanya ya. Supaya mereka diselamatkan. Nomor 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Oke, kita ngomong. Sungguh giat untuk Allah, ini melayani. Saya nggak tahu melayani di gereja atau melayani apa, pokok dia melayani Tuhan. Dia tahu dengan sadar, dia melayani Tuhan. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Artinya apa? Pakai pengertian diri sendiri. Ya, karena tanpa pengertian yang benar. Berarti pakai pengertian diri sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa terelakkan. Jadi Tuhannya versi dia sendiri. Dan diomongin di ayat 1. Didoakan. Supaya mereka diselamatkan. Berarti orang tipe kayak gini melayani Tuhan. Dengan pengertian diri sendiri. Dia nggak kenal Allah. Tidak selamat. Karena doanya supaya mereka diselamatkan. Ya, padahal melayani Tuhan ini tanpa pengertian yang benar. Pengertian di mana sih? Di pikiran. Ya.
kebenaran mereka sendiri. Dan maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nggak bisa takluk, orang nggak ngerti gimana. Mau taat aja nggak bisa, orang nggak ngerti. Tapi tercatat firman Tuhan. Kalau kita nggak ngerti, itu sama dengan kita itu nggak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi apa? Meleset. Kenapa? Karena pakai kebenaran versi sendiri. Jadi Allah itu ditafsirkan pribadi. Menurut dia gimana? Nah itu namanya tanpa pengertian yang benar. Berarti pikirannya salah. Pikirannya nggak ngerti, nggak kenal Allah, nggak kenal Tuhan. Nanti yang dia giat melayani Allah, itu di dalam doa dia salah. Di dalam perbuatan dia melayani Allah, salah. Di dalam perkataannya dia melayani Allah, salah semua yang diomongin. Dan akhirnya tidak diselamatkan. Tahu dari mana? Ya ayat 1, didoakan supaya selamat. Berarti didoakan supaya selamat apa? Diberikan pengertian yang benar melalui pengajaran Tuhan. Pengertian yang benar, baru dia kembali. Jadi, giat melayani Allah enggak salah. Yang salah adalah pengertiannya salah. Jadi, pengertiannya pribadi dia sendiri. Baik enggak orang ini? Bisa orang ini baik karena dia melayani Allah. Melayani Allah bisa di gereja ya, bisa di apa ya. Secara kulit pasti bagus ini orang. Hatinya bagus, bagus karena dia mau nolong orang, mau gini, mau gitu. Bisa seperti itu. Tapi cukup enggak? Enggak cukup. Karena dia melayani bukan pakai caranya Allah. Pakai caranya sendiri. Seperti tadi dibilang ya. Dia sebelumnya beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Tapi ini melayani Allah menurut caraku. Nah itu salahnya. Oke ya. Nah sekarang. Ini seru. Yosua 1 ayat 8. Saya ngomong Yosua 1 ayat 8 langsung hafal lah teman-teman ini. Isinya apa? Ini ayat nggak habis-habis dibahas. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah ini siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Gak bosen-bosen saya baca ayat ini, saya senang sekali ya. Oke. Intinya di ayat Yosua 1 ayat 8 adalah merenungkan firman. Nanti berubah perkataan dan tindakan. Berubah sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yaitu sesuai firman. Maksudnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Nah itu intinya semua. Nah sekarang kita bahas nih. Jadi merenungkan firman di sini kuncinya. Yang lainnya itu nanti ngikut. Cuman penjelasan. Merenungkan firman. Jadi waktu benih ditabur di hati. Dia supply kepada pikiran. Supaya itu permanen jadi pertobatan. Harus ada perubahan pola pikir. Dengan cara itu direnungkan kita mengerti. Nah itu nggak sembarangan loh merenungkan firman. Karena Tuhan mendengar. Ingat nggak? Dari tadi setengah jam lebih itu Tuhan dengar di pikiran kita. Waktu kita baca firman merenungkan nyantol satu ayat. Itu Tuhan di surga sedang menunggu-nunggu. Sedang menunggu-nunggu memberi jawaban. Karena kita mau kenal dia. Dia mau memberitahukan pikirannya. Kita lagi mau cari kenal dia. Kita merenungkan. Tuhan dengar, Tuhan catat.
Dan Tuhan mau jawab sesuai dengan kebutuhan kita. Pribadi lepas pribadi. Ya. Itu artinya doa dua arah. Kalau doa biasa, kita cuma ngomong-ngomong sama Tuhan, minta ini, minta itu, semua ini dua arahnya di mana? Kebanyakan kita minta terus saja. Dua arahnya di mana? Kalau ini dua arah banget, kenapa? Ketika kita jauh, Tuhan jawab perenungan kita. Itu menjadikan kita serupa dengan Dia. Visi dasar. Visi utama. Kita serupa dengan Dia. Kalau doa pergumulan kita itu dikabulkan, belum tentu kita jadi serupa dengan Dia. Kalau kita ada berdoa, orang mati dibangkitkan, belum tentu dia jadi serupa dengan Dia. Tapi kalau merenungkan firman, Dia jawab, kita berubah pola pikirnya yang namanya pertobatan. Itu kita pikirannya sama dengan pikiran Kristus. Itu kita jadi serupa dengan Dia. Itulah doa dua arah. Makanya akibatnya tindakan dan perkataan kita berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan doa kita pasti juga berubah. Dan ini adalah kuncinya. Perenungan firman adalah doa dua arah. Jadi waktu kita buka Alkitab, kita sempatkan baca firman, itu Tuhan sedang menunggu ayat-ayat mana yang Tuhan mau kasih makan kepada kita, mau limpahkan pikiran Tuhan kepada kita. Dan kita akan merasakan waktu baca satu firman itu, ada rasa. Itu harus terus digumulkan, direnungkan. Karena Tuhan mau ngomong banyak ayat itu buat hidup kita. Supaya kita serupa dengan Dia. Ini kamu butuh nih. Dia beri rasa melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Kamu butuh ini nih. Kamu butuh ini. Kamu harus bertobat ini. Di sini. Diberikanlah pengajaran oleh Roh Kudus. Ya. Ke dalam semua kebenaran. Nah ini. Itu perenungan luar biasanya. Ya. Terus kita baca lagi nih. Matius 15 ayat 13. Jawab Yesus. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Udah ngerti lah. Ya, teman-teman kalau di RA saya ngomong gini udah ngerti. Jadi rupanya masing-masing manusia itu ada banyak tanaman yang bukan ditanam oleh Bapakku. Yang bukan firman. Artinya apa? Rumah lama, prinsip dunia, kedagingan. Semuanya yang bukan dari Tuhan. Itu Tuhan harus cabut. Melalui apa cabut? Harus ada benih baru bisa dicabut. Menggantikan prinsip lama, pola lama. Melalui perenungan firman tadi. Adanya di mana tanaman itu? Di hati dan pikiran kita. Jadi waktu rema itu datang. Waktu kita di posisi Maria. Terus kita renungkan terus. Itu posisi Tuhan sedang mencabut tanaman yang tidak ditanam oleh Tuhan dengan akar-akarnya. Artinya apa dengan akar-akarnya? Harus mati total yang lama itu. Kalau nggak ada yang ganti baru nggak bisa. Yang lama tetap berjaya. Harus ada yang baru. Ketika kita mengerti tanaman itu tercabut beserta akarnya. Artinya apa? Rumah lama roboh diganti dengan rumah baru. Dan rumah baru itu nanti yang namanya iman. Dia yang bergerak. Dia yang berdoa. Dia yang bertindak. Dia yang berkata-kata. Pakai tubuh jasmani kita. Itu persembahan yang hidup untuk Tuhan. Yang berkenan ibadah yang sejati menurut caranya Dia.
Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ini adalah gambaran sudut lain. Waktu kita merenungkan itu kita sedang menunggu Tuhan menyajikan makanan lezat, yaitu perkataannya Dia, firman rema itu. Ya, itu adalah kehidupan buat kita. Dan Tuhan ngomong sajian paling lezat. Jadi waktu itu paling lezat buat kita. Maksudnya apa paling lezat? Itu terutama, itu kebutuhan kita yang Tuhan mau jawab, yang Tuhan mau bongkar tanaman lama, diganti dengan pikiran Kristus, tanaman baru itu. Lebih dalam lagi, Yohanes 6:5-6. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini keintiman tertinggi, keintiman terdalam, di mana kita menjadi satu dengan Tuhan. Ini rahasia besar. Gimana menjadi satu dengan Tuhan? Harus doa dua arah lebih sering. Gimana keintiman terdalam dengan Tuhan? Harus makan daging dan minum darah Tuhan. Perkataan Tuhan adalah daging dan darah Tuhan Yesus. Daging adalah firman, darah adalah roh yang menghidupkan firman itu, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Jadi perkataan Tuhan adalah roh dan hidup. Dan ketika kita mendengar, terus kita merenungkan, itu daging dan darah kita makan dan kita minum darah Kristus. Gimana kliknya waktu kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita? Waktu mengerti. Titik kontaknya itu namanya iman. Waktu dengar, direnungkan, mengerti, itu daging dan darah masuk. Klik, kita jadi hidup. Hidup karena iman. Itu adalah keintiman terdalam, keintiman tertinggi. Kita serupa dengan Kristus oleh doa dua arah. Yaitu yang dinamakan juga merenungkan firman, itu sesi perjamuan kudus. Tadi sudah diomong, Yesaya 55 ayat 2, kamu akan memakan yang baik, sajian yang paling lezat. Makanan itu adalah perjamuan kudus, di mana menunya adalah daging Kristus sendiri dan darah Kristus sendiri. Itu doa dua arah. Maka jika pikiran kita berubah, doa kita berubah. Jika doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita total berubah. Dan pasti Tuhan menjawab doa yang keluar dari iman. Maka apapun yang kita perbuat pasti berhasil dan beruntung. Dan pikiran kita penuh dengan pikiran roh, pikiran Kristus. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.